A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Doa Nabi Nuh untuk kebinasaan kaumnya yang membangkang. Membuat bahtera di atas bukit. Banjir bandang. Teguran Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul yang ketiga dari 25 Nabi dan Rasul, setelah Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS. Nama Nuh atau Yaskur atau Abdul Ghaffar bin Lamak. Dari keturunan Adam AS, Syed, Anus, Kinan, Milail, Yarid, Idris AS, Matusaleh, Lamak, Nuh AS. Usia 950 tahun. Periode sejarah 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Tempat diutus lokasi selatan Irak. Jumlah keturunannya 4 putra, Kan'an, Syam, Ham, dan Yafid. Tempat wafat Mekah. Sebutan kaumnya kaum Nuh. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 43 kali. Di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Nuh AS ini diantaranya disebutkan dalam surat sebagai berikut. Surat 11, Hud, ayat 25 sampai 48. Surat 71, Nuh, ayat 1 sampai 28. Surat 29, Al-Ankabut, ayat 14 sampai 15. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur merupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Mereka sedang menyembah berhala adalah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Disembahnya sebagai tuan-tuan dan diberinya nama-nama yang syirik berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka. Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka sebagai Wat dan Suwa, kadangkala Yakut, dan bila sudah bosan diganti dengan nama Yaktuk dan Nasr. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid, menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Nabi Nuh yang dikurniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya menerima dakwanya dan mengikuti ajakannya yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang, mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang-orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang di dalam masyarakat yang merupakan pembesar-pembesar dan pengusaha-pengusaha tetap membangkang. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau. Hanya dapat diikuti orang-orang yang rendah kedudukan sosialnya, seperti para buruh, petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, dan bagi kami mereka seperti sampah masyarakat." Nuh berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya, "Adakah engkau mengira
bahwa aku dapat memaksakan kamu mengikuti ajaranku, atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman, jika kamu tetap menolak ajaranku. Kaum Nuh mengukuhkan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu." Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian. Yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, majikan maupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa, semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah." Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk mengajukan dialog dengan beliau, tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembinaan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan membuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau atau mengharapkan angin yang dapat menarik kapal ke laut?" Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah engkau angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekejap kelip mata telah menjadi banjir besar, melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan Bismillah majraha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyelusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkeraman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Setelah Nabi Nuh berada di kapal, memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang kafir dari kaumnya yang sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putar sulungnya yang bernama Kanan, timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut di telan gelombang. Kanan, putra Nabi Nuh, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah. Jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas gelar kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas gunung yang tidak akan dijangkau oleh air bah." Nuh menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satu yang dapat menyelamatkan engkau ialah
bergabung dengan kami di atas kapal ini. Masa tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya. Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas, dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ia ke bawah lautan air yang mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bagian dari keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah Maha Hakim yang Maha Berkuasa." Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan ke dalam golonganku, ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya." Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran surah 71 Nuh ayat 1-28. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui." Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka suruhanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku takkan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Rabbmu. Sesungguhnya dia telah mengampun, Maha Pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Allah menumbuhkan kamu, menghidupkan manusia dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, mematikan dan mengeluarkan menghidupkannya kamu dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu berjalan-jalan yang luas jauh di bumi itu. Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan
tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Ya'ut dan Nazar. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain daripada Allah. Doa Nabi Nuh untuk kebinasaan kaumnya yang membangkang. Surat 71 Nuh ayat 26 sampai 28. Nuh berkata, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Surat 11 Hud ayat 25 sampai 48. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kamu? Apakah akan kami paksakan kamu untuk menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Dan dia berkata, "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak mengetahui." وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dan dia berkata, "Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?" وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Aku tidak juga mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau mengatakan begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu, jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika kamu hendak memberi nasihat kepada kamu.
Sekiranya Allah menghendaki menyesatkan kamu, Dia adalah Rabb-mu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Malahan kaum Nuh itu berkata, dia Nuh cuma membuat-buat nasihatnya saja. Katakanlah, jika kamu membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Nabi Nuh membuat bahtera. Surah 11 Hud ayat 36-38. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melatih Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Banjir bandang ayat 40-44. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Hingga apabila perintah kami telah datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah di dalam bahtera itu dari masing-masing sepasang binatang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapannya terhadapnya. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan ada orang-orang yang tidak beriman yang ikut bersama denganmu itu, kecuali saja sedikit jumlahnya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي
لغفور رحيم. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang tingginya laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya yang sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke dalam kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang yang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Nuh. Ayat 45 sampai 49. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu supaya kamu jangan termasuk
orang-orang yang tidak berpengetahuan. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau terhadap sesuatu yang tidak ada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah 29 Al-Ankabut ayat 14-15. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Demikian kisah Nabi Nuh alaihissalam, doa Nabi Nuh terhadap kaumnya yang membangkang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membuat bahtera di atas bukit, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab dengan banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan dan gunung-gunung. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.